Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira amma ba'd. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Alhamdulillah kembali kita bisa hadir melalui Zoom meeting. Assalamualaikum Ustaz, apa kabar? Waalaikumsalam. Apa kabar Bu Aminah? Lama gak ketemu Bu? Maaf Ustaz, ya beberapa kali nggak ikut, Iya. Gak apa-apa Bu. sibuk. Ya. Sibuk. Iya. Baik, terima kasih sudah bergabung kembali. Baik, Alhamdulillah kembali kita bisa hadir pada malam hari ini, yaitu pada kajian rutin kita setiap Selasa malam pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kajian kita adalah kajian bahasa Arab Qur'ani dengan metode manhaji, pengantarnya bahasa Indonesia. Kalau tadi saya di awal mukadimah berbicara bahasa Arab ini dengan guru saya nih Pak Gunawan, karena beliau sudah lancar bahasa Arab, jadi saya berbicara dengan bahasa Arab. Jadi jangan takut, insya Allah pengajarannya pakai bahasa Indonesia. Ya. Baik. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli alaihi. pada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya sampai akhir zaman. Dan semoga kita kelak di yaumil akhir nanti mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wassalam. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah hadir pada malam hari ini, terutama bagi yang baru bergabung. Ya, sebelum saya lanjutkan, karena banyak yang baru bergabung, sedikit saya sampaikan tentang kajian kita yang biasa kita laksanakan setiap Selasa malam dari pukul 20 WIB sampai pukul 21 WIB. Jadi kajian kita 1 jam, di mana kajian kita fokus kepada bahasa Arab, pendekatan Al-Quran. Maksudnya apa? Kita mempelajari kaidah-kaidah bahasa Arab, kemudian ditambahkan contoh-contoh dari Al-Quran. Dengan metode manhaji. Metode manhaji adalah salah satu metode yang dibuat oleh salah satu ustadz di Indonesia. Ini dari pesantren Darun Nuhat di Lamongan. Saya berkomunikasi dengan beliau sebagai penulis metode ini. Dan buku ini banyak digunakan di berbagai pesantren. Cukup bagus karena bahasa Arabnya pendekatannya Al-Quran. Saya sudah izin ke beliau untuk mengajarkan metode ini ditambahkan dengan pengembangannya. Ya, karena kalau merujuk kepada aslinya agak susah untuk memahaminya karena memang lebih fokus kepada anak-anak yang ada di pondok. Nah, bagi Bapak Ibu sekalian yang mungkin secara usia sudah sepuh, maka saya mengembangkannya dengan metode dari yang asli supaya mudah dipahami. Dengan cara bagaimana? Di antaranya saya tulis kembali
ya materi-materi yang ada di buku berikut contohnya, kemudian pengembangannya dari segi analisa kalimat, kemudian makna, kemudian kita kembangkan kepada asal-usul kalimat tersebut, kepada kamus, kepada sorob, ya, agar kita mengetahui ayat-ayat yang kita baca, terutama ayat-ayat yang dikutip dalam metode manhaji ini bisa kita pahami, bukan sekedar tahu artinya. Dengan harapan ayat-ayat yang menjadi contoh dalam metode manhaji ini bisa diterapkan kepada ayat-ayat yang lain ketika kita membaca Al-Quran. Seperti itu. Dan kajian kita sebenarnya sudah cukup lama, ya, sudah hampir 2 tahun lebih dari masa COVID, ya, sampai sekarang. Tapi jangan khawatir bagi yang baru bergabung, materi-materi sebelumnya itu sudah ada di YouTube, ya, bisa didengarkan kembali. Dan kajian kita juga sifatnya santai, ya, tidak terburu-buru mengejar target. Makanya walaupun sudah 2 tahun, kita masih di bab 6. Gitu. Halo, apa nih? Ya, Mau lagi Zoom ah? ya, jadi masih di bab 6. Gitu. Halo, Seperti itu, ya. halo. Baik. Nah, bagi Bapak Ibu sekalian, metode manhaji ini ada buku khususnya, ya. Bukunya seperti ini, ya. Jadi kalau bagi Bapak Ibu yang ingin memiliki, ini boleh, nanti bisa saya pesankan langsung ke penulisnya, dan nanti bisa dikirim langsung ke alamat tinggal Bapak Ibu sekalian. Buku ini ada 4 jilid, dan kita masih di jilid pertama bab 6. Jadi baru ya hampir setengahnya di buku 1 ini. Kemudian buku yang kedua yang menjadi rujukan kita adalah buku Sorob, ya. Buku Sorob ini mudah dibeli, ya. Ini di online banyak, di toko-toko buku kitab juga banyak. Ini bukunya tipis dan harganya juga cukup murah, terjangkau. Ini bisa digunakan untuk kita untuk memperdalam analisa kalimat dalam Al-Quran untuk mengetahui makna dasar, kemudian makna yang menjadi terjemahannya. Kemudian yang ketiga, Kamus Al-Munawir, ya. Nah, ini Kamus Al-Munawir ini adalah kamus yang kita gunakan juga untuk mencari makna dasar dan penerapannya pada terjemahan terhadap kalimat-kalimat pada ayat, khususnya yang dikutip pada metode manhaji, dengan harapan nanti bisa dikembangkan kepada ayat-ayat lain yang Bapak Ibu bisa pakai ketika membaca Al-Quran. Dan yang menariknya, dua buku yang terakhir, ya, yang buku Sorob sama Kamus, bagi Bapak Ibu yang tidak memiliki atau tidak ingin membeli, itu di online sudah ada. Yang sudah join grup WA, silahkan buka di deskripsi grup. Itu ada link, ya, link online Kamus Al-Munawir dan juga link online buku Sorobnya. Jadi bisa dibuka. Nah, sebaiknya ikut kajian Selasa malam ini menggunakan laptop, ya, agar bisa kelihatan dengan jelas, karena kalau menggunakan HP terlalu kecil seperti itu. Nah, itu mungkin sedikit mukaddimah karena malam ini banyak yang baru, ya. Yang lama ini ada Bu Aminah, ya. Ada Pak Agus, ada Bu Aida, ini yang mungkin cukup lama, ya. Sudah mungkin cukup paham. Nah, bagi yang baru-baru, kira-kira seperti itu penjelasan mukaddimahnya. Nanti dalam perjalanannya jangan khawatir, kalau istiqomah insya Allah bisa mengikuti, karena yang lama pun seperti Bu Aminah dan yang lain juga
Ada yang sebenarnya tidak dari awal. Yang dari awal sekali itu mungkin yang masih bertahan sampai sekarang itu Pak Saifuddin ya. Tapi Pak Saifuddin hari ini tadi izin masih banyak tamu ya. Beliau Suaibah lama juga Suaibah. ya Bu Suewa juga lama ya. Pak Saifuddin yang paling awal dari awal mulai kajian beliau ada. Hari malam ini nggak hadir karena beliau ada tamu ya. Beliau pembina Dewan Dakwah Islamiyah ya. Jadi ada tamu banyak tamu katanya. Jadi malam ini belum ikut. Baik, itu mungkin sedikit informasi tentang kajian kita. Kita akan langsung kepada tema kajian kita, materi kita. Pertama, bab 6. Bab 6 ini dalam metode manhaji adalah bab tentang fi'il, yaitu kata kerja. Perlu saya sampaikan kembali, di dalam bahasa Arab, ya, baik bahasa Arab Al-Quran, bahasa Arab biasa, kalimat atau kata di dalam bahasa Arab itu hanya terkelompokkan menjadi 3. Ya. Yang pertama huruf, yang kedua isim, yang ketiga fi'il. Huruf ada 2 macam, ada huruf hijaiyah, yang kedua huruf ma'ani. Ya, huruf ma'ani seperti huruf jer, huruf nasab, huruf jazm, ya huruf atop. Ya, itu adalah huruf-huruf ma'ani. Kemudian yang kedua isim. Nah, kalau isim ini pembahasannya cukup panjang. Yang sudah kita pelajari tanda-tandanya ya. Kemudian yang ketiga fi'il. Fi'il ini terbagi 3. Ada fi'il madi, ada fi'il mudhari, ada fi'il amr. Nah, bab 6 ini adalah bab fi'il, yaitu kata kerja. Nah, kata kerja kita mulai dari fi'il madi ya. Kata kerja bentuk lampau. Ya. Kata kerja yang bermakna telah dilakukan. Di dalam bahasa Arab, setiap kata kerja itu pasti ada fa'ilnya. Ya, ada perbuatan, ada yang melakukan perbuatan itu. Kita mulai dari fi'il madi. Fi'il madi, setiap fi'il madi, maka nanti fa'ilnya itu disandingkan dengan domir yang mungkin sudah sama-sama kita hafal ya. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antuna, ana nahnu. Nah, jadi fi'il madi itu nanti fa'ilnya bisa seperti itu ya. Misalkan fa'ala atau misalkan fataha, qoro'a, maka itu fa'ilnya huwa. Bagaimana kalau fa'ilnya huma? Bagaimana kalau fa'ilnya hum? Nanti dari fa'ala menjadi fa'ala, kemudian menjadi fa'alu, fa'alat, dan seterusnya. Nah, pada malam ini domirnya untuk fi'il madi sudah masuk di hum. Ya, domir hum. Jadi sudah kita lewati domir huwa yang fa'ala, domir huma yang fa'ala, sekarang domir hum, fa'alu. Seperti itu. Nah, untuk fi'il madi yang fa'ilnya domir hum, ada 3 ayat. Ya, kalau Bapak Ibu sekalian yang sudah punya bukunya, buku manhaji, itu di halaman 57, ya silakan dibuka yang sudah punya buku. Di halaman 57, kemudian lihat kotak yang tengah. Ya, kotak yang tengah sebelah kanan itu ada hum fa'alu. Ada ketemu yang sudah punya buku? Nah, di situ di bawahnya ada 3 contoh ayat yang diambil, dikutip sebagai contoh untuk fi'il madi yang fa'ilnya domir hum. Gitu. Yang pertama sudah kita bahas ya, yaitu atau yang sedang kita bahas surat Al-Baqarah ayat 25.
Walaupun tidak lengkap satu ayat, ini penggalan ayat ya yang kita bahas, yang akan kita bahas itu wabasyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannat. Kemudian metode yang saya kembangkan pertama, kalau di buku kan hanya fi'il madi, fa'ilnya hum, kemudian dikasih contoh ayat 3. Nah, saya kembangkan dari contoh yang ada di buku itu pertama cara menganalisa jumlah kalimat. Ya, misalkan wabasyiril ladina amanu sampai jannat ini secara suku kata ya kosakata bahasa Arab ada berapa? Nah, itu kita kembangkan, kita belajar cara menghitungnya. Nah, untuk cara menghitung ini sudah kita bahas di pekan-pekan sebelumnya. Nah, itu metode saya. Kemudian setelah kita mengetahui jumlah suku kata pada contoh ayat tersebut, saya kembangkan kepada maknanya. Makna kalimat tersebut yang disandingkan dengan Kamus Al-Munawwir sebagai makna dasarnya, dan kemudian disandingkan dengan buku Shoroh untuk mengetahui perubahan kalimat tersebut. Seperti itu. Nah, itu untuk ayat 25 ini sudah dibahas di pekan sebelumnya. Setelah itu, metode yang ketiganya kita akan mengi'rab. Ya, kita akan mengi'rab ayat ini dengan i'rab bahasa Arab, di mana i'rab ini saya kutip dari kitab i'rab Al-Qur'an. Nah, malam ini kita akan masuk kepada pembahasan yang ketiga, yaitu i'rabnya. Dan i'rabnya di pekan lalu sudah kita bahas beberapa kalimat. Ya, sudah kita bahas di beberapa kalimat di pekan lalu. Pada malam ini kita akan masuk kepada pembahasan i'rab, yaitu kata wa'amilu. Pembahasan i'rab ini kita akan belajar cara baca kitab gundul ya istilahnya ya. Jadi seperti itu. Nah, bagi Bapak Ibu sekalian yang mau pesan buku nanti japri saya WA ya di luar kajian. Baik. Kemudian sistem kajian kita itu interaktif dan boleh pasif ya. Jadi boleh ikut belajar cara baca dan boleh juga jadi pendengar saja ya. Jadi bagi Bapak Ibu sekalian yang malu pengen jadi pendengar saja boleh. Mau belajar aktif boleh. Takut salah nggak apa-apa ya. Jadi jangan takut salah, nanti kita akan sama-sama betulkan. Kira-kira seperti itu ya. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Ustadz. Ada pertanyaan? Baik. Kita lanjutkan ya. Kita akan belajar cara mengi'rab. Saya kutip dari buku i'rab Al-Qur'an. Nah, ini kita belajar cara bacanya ya. Kata wa'amilu. Oke. Saya akan panggilkan ya, karena ini saya panggilkan saja. Ya, nanti yang saya panggilkan, kalau mau silakan baca, kalau nggak mau nggak apa-apa ya. Panggilkan orang lama dulu deh. Oke. Bu Aida, mau coba Bu? Ustadz, boleh. Oke, silakan Bu. Ibu baca dikit-dikit sampai koma saja ya, nanti biar yang lain kebagian. Baik, Ustadz. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-wawu harfu atfin mabni ala fathi. Oke, terima kasih. Sampai itu ya, koma.
Jadi wa amilu, perhatikan cara bacanya. Al wawu harfu atofin mabniyun alal fathi. Saya ulangi cara bacanya. Al wawu harfu atofin mabniyun alal fathi. Nah, bagi Bapak Ibu sekalian, materi ini juga nanti insya Allah akan saya kirim di grup WA ya. Jadi ini materinya PowerPoint, saya tulis ulang, nanti saya kirim di grup ya, insya Allah. Saya ulangi cara bacanya, al-wawu harfu atofin mabniun alal fathi. Sekarang artinya, apa itu artinya? Al-wawu maksudnya adalah huruf wawu. Nih di kata amilu ada huruf wawu kan? Wa amilu. Ini huruf wawu. Huruf wawunya ini adalah al-wawu. Yaitu harfu atfin. Jadi huruf wawunya adalah huruf atof. Harfu atfin. Huruf atof. Apa itu huruf atof? Huruf atof adalah huruf sambung. Ya, huruf sambung. Kalau terjemahan kita misalnya dan ya. Kemudian mabniun. Semua huruf yang sering saya sampaikan ya, semua huruf di dalam bahasa Arab ya, huruf jar, huruf athof, huruf nasab, huruf jazm itu pasti mabni. Apa itu mabni? Mabni itu adalah tetap. Apa yang dimaksud tetap? Harokatnya tetap. Misalkan wa. Jadi selamanya harokatnya fathah. Wa amilu. Huruf atop, huruf yang wawu itu harokatnya pasti fathah. Wa. Makanya mabni. Kemudian ditambahkan alal fathi, yaitu harokatnya fathah. Huruf atop wawu itu harokatnya tetap pada harokat fathah. Mabni alal fathi. Baik. Sampai di sini bisa dipahami? Ada pertanyaan silahkan. Baik. Kita lanjutkan. Selanjutnya ya. Bu Aminah silakan Bu. Oh ya. Sampai Wa amilu fi'il madi ala dhamma la qasalahu biwaw al jamaah. Baik, terima kasih. Saya ulangi cara bacanya. Wa amilu fi'lu madin mabniyun ala dhammi litisalihi biwawil jama'ati. Saya ulangi. Wa amilu fi'lu madin mabniyun ala dhammi litisalihi biwawil jama'ati. Okay. Domi Ustaz ya, bukan doma ya. Oh, bukan, ada ini ada huruf jer. Ada huruf jer ya. Iya, karena nggak ada tamar butohnya, Bu. Iya. Kalau Ibu baca ala dhamma, berarti ada tamar butohnya. Di sini nggak ada tamar butohnya, makanya ala dhammi. Itu ada ala kan, dia huruf jer ya. Iya, tapi tadi Ibu terdengar bacanya ala dhamma. Kalau baca ala dhamma, berarti ya. Ada tamar butohnya. Ya. Iya. Semua yang mabni itu harokatnya menggunakan mudakar. Misalkan kalau fathah jadi fathu atau fathi tergantung sebelumnya. Kalau ada huruf jar alal fathi. Kalau dhammah jadi alal dhammi. Kalau kasroh alal kasri. Mudakar berarti tak ini ya, bukan tamar buta. Bukan tak marbuta ya Pak Ustaz ya. Ya, bukan tak marbuta. Ini Julaiha ya. Nah, nanti kalau yang mu'rab baru menggunakan muannas. Misalkan marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammah seperti itu. Itu nanti yang mu'rab menggunakannya muannas.
Saya Yang ulangi ini cara yang mabni berarti bacanya. mudakkar. Wa amilu fi'lu madin mabniun ala dhammi Alal litisalihi biwawil jama'ati. Oke, sekarang maknanya, perhatikan. Artinya, amilu fi'lu madin. Amilu ini adalah fi'il madi. Fi'il madi. Mabniun. Nah, fi'il madi juga mabni. Ya, fi'il itu ada 3. Mabni. Ya, fi'il ada 3. Fi'il madi, fi'il mudhari, fi'il amr. Fi'il madi sama fi'il amr itu mabni. Kalau fi'il mudhari itu mu'rab. Seperti itu. Madi. Nanti cara mengi'rab kalau fi'il madi itu pasti mabni. Madi. Nah, Mabni. Fi'il makanya amr di juga mabni sini ya. fi'lu madin mabniun. Ala dhammi. Lihat harokatnya. Amilu sudah kita bahas di sebelumnya. Ini kan ada 3 suku kata ya. Yang pertama wawu, huruf. Yang kedua amilu, ini sampai lam, fi'il. Kemudian yang ketiga wawu ini sama alif ini adalah domir muttasil. Ya, sebagai fi'ilnya. Jadi yang menjadi fi'il itu adalah ain, mim, sama lam. Huruf lamnya harokatnya apa? Amilu, Yang menjadi fi'il ain, mim, sama lam. Karena harokatnya domah, maka mabni ala dhammi. Itu. Kenapa? Litisalihi. Dia mabni kepada harokat domah, litisalihi. Karena disambung, litisalihi, biwawil jamaah dengan huruf wawul jamaah. Ini wawul jamaah sebagai domir, pak mutasil, fa'il. Ya, seperti itu. Oke. Sampai di sini bisa dipahami? Ada pertanyaan? Tidak ada. Baik, terima kasih. Berarti yang mabni itu berarti fi'il amar sama fi'il madi ya Pak Ustadz ya? Fi'il madi, ya betul. Yang mabni. Iya. Mabni berarti harus menggunakan tak marbut tak apa? Tak mudakkar ya? Mudakkar, tak biasa ya. Tak tahnis ya? Tak tahnis ya. Bukan tata anis, mudakar itu enggak pakai tamar buto. Tak enggak pakai tamar buto. Iya. Baik, selanjutnya Pak Agus silahkan. Wal wawu dhamirul mutasil mabni ala sukuni fi mahalli raf'in fa'il. Baik, terima kasih. Perhatikan cara bacanya. Wal wawu dhamirun muttasilun mabniun ala sukuni fi mahalli raf'in fa'il. Ya. Cara bacanya. Artinya wal wawu, maksudnya wawu di sini nih, amilu ya. Domirun, domir itu kata ganti. Muttasil yang disambung. Jadi domir itu ada 2 macam. Ada domir munfasil, ada domir muttasil. Domir munfasil itu domir yang aslinya. Huwa humahum, hiya humahunna, anta antuma antum, anti antuma antuna, ana nahnu. Itu adalah domir munfasil. Tidak sambung, tidak bersambung dia. Kemudian ada domir, ya domir munfasil itu domir yang tidak disambung atau berdiri sendiri. Ya. Kemudian yang kedua domir muttasil, domir pengganti dari huwa humahum, di mana secara tulisan disambung, ya, disambung dengan kalimat sebelumnya. Misalkan di sini al-wawu. Nah, ini disambung dengan lam, fi'il amilu ya. Lam nyambung ke huruf wawu. Wawunya adalah domir muttasil karena disambung. Mabni, semua domir itu pasti mabni. Ya. Semua domir pasti mabni. Harokatnya tetap. Ala sukun, karena wawunya harokatnya sukun. Fi mahalli raf'in,
Apa yang dimaksud dengan fi mahali posisi? Jadi wawu di sini dia berposisi sebagai rofa. Kenapa rofa? Karena dia fa'il. Ya, fa'ilnya. Saya ulangi, setiap fi'il ada fa'ilnya, ya. Amin. Pelaku. Ada pelakunya, ya, seperti itu. Oke, terima kasih Pak Agus. Selanjutnya, oke. Bu Juleha, silakan boleh. Oh. Ini ya Pak Ustadz ya. Nih wal jumlatu. Oh, wal jumlatun min al munfasil ya. Bukan minal fi'li. Minal fi'li Fi'li wal fa'ilu wal fa'ilu Wal mudo fa'ili. apa? Moho apa sih? Maktubatun. Maktub fi alal jumlati banyak Silatil banget. Solatil mausuli. mausuli. Terus Iya. fala Masih mah. pala mahalil Fala laha min minal i'rab mahalaha min minal minal i'rab i'rab. min i'rabi ya. I'rab. Minal i'rabi. Minal i'rabi. Baik, Ya. perhatikan cara bacanya. Pinter. Dengarkan, perhatikan cara Panjang bacanya. banget. Ya, cukup. Dengarkan cara bacanya. Wal jumlatu minal fi'li. Perhatikan, ini ada Wal huruf jer. fa'ilu Perhatikan. Ada Minal huruf jer min. Makanya minal fi'li. Jangan fi'lu ya. Minal fi'li. Wal fa'ili, jangan wal fa'ilu. Kenapa ada wawu? Wawunya atop kepada al fi'li. Oh, wal fa'ili. Wal fa'ili. Kemudian ma'tufatun Maktufatun ala jumlati silatil mausuli. Ala jumlati. Jumlatinya ala jumlati majrur pakai kasroh karena ada ala. jumlati mausul. Dia mudhof kepada silati. Ya. Mudhof. Silatinya mudhof ilai, mudhof lagi kepada Mudhof ilahi ya. Ya. Sandaran. Dengarkan dulu. Jumlati mudhof kepada silati. Silati mudhof lagi kepada al-mausuli. Itulah. Fala mahalla laha minal i'rab. Malalaha Ini karena ada la, la-nya adalah nafiyatul lil jinsi, maka fala mahalla harus fathah mahalla. Fala mahalla laha. Oke, saya ulangi. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili ma'tufatun ala jumlati silatil mausuli. Maksudnya apa? Jumlah minal fi'li wal fa'il, amilu ini jumlah. Saya ulangi lagi, di dalam bahasa Arab jumlah atau kalimat sempurna itu ada beberapa jenis. Yang pertama jumlah ismiyah, yang kedua jumlah fi'liyah, kemudian juga syibhu jumlah. Nah, amilu ini jumlah fi'liyah karena fi'il dengan domir fa'ilnya hum ya, atau wawu jamaah. Maka di sini wal jumlatu minal fi'li, yaitu fi'il amilu, wal fa'il wawul jamaah ma'tufah ala jumlati silatil mausul. Dia ma'tuf ya, nyambung kepada kalimat sebelumnya, yaitu di kata, jadi amilu ini nyambung kepada amanu. Gitu. Iya. Ini wabasyiril ladina. Al-ladina isim mausul. Setelah isim mausul namanya silatul mausul. Silatul mausulnya amanu. Kemudian amilunya maktub karena ada huruf atop. Amilu maktub kepada amanu. Dua-duanya sama-sama fi'il madhi. Amanu fi'il madhi. Amilu fi'il madhi. Itu. Lanjut ya. Oke. Selanjutnya
Pak Gunawan boleh Pak? Baca Pak. As-solihat. Nah, as-solihatu maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-kasrah li'annahu jam'u muannatsin salimun. Masya Allah. Boleh dijelaskan Pak? Boleh dijelaskan? Asrih, maaf muskilah. Jadi as-solihati ya, ini cara bacanya as-solihati. Ini bacanya cukup bagus ya, sudah pasti Pak Gunawan. Maf'ulun bihi. Ya, as-solihat ini adalah maf'ulun bihi. Apa itu maf'ulun bihi? Bahasa kitanya objek. Objek, maf'ul itu objek. Mansub. Di dalam bahasa Arab, setiap maf'ul, setiap objek itu pasti mansub. Mansub ini adalah istilah untuk jenis kalimat yang mu'rab. Ya. Kalau tadi kan mabni, sekarang mu'rab. Jadi mabni lawan katanya mu'rab. Seperti itu. Jadi ada mabni, ada mu'rab. Kalau mabni itu tetap, kalau mu'rab itu berubah. Misalkan di sini as-solihati. Kata as-solihati, harokat taknya itu boleh dua. Boleh as-solihatu dan boleh as-solihati. Tidak boleh tak. Ya. Jadi harokatnya cuma dua. As-solihatu sama as-solihati. Kenapa cuma dua? Nggak boleh tak. Nggak boleh fathah. Karena ini adalah isim jama mu'annas salim. Isim jama mu'annas salim itu harokat terakhirnya cuma dua. Tu, domah, sama kasroh. Al-mu'minatu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, al-mu'minati. Nah, jadi cuma dua harokatnya. Jadi kalau ketemu jama mu'alis mu'annas salim dalam Al-Quran, jangan sekali-kali dibaca fathah. Jadi kasroh dengan doma doang. Cuma dua, doma sama kasroh. Kasroh. Dibaca domah kapan? Dibaca domah kalau marfu. Apa itu marfu? Biasanya sebagai fa'il. Atau misalkan mubtada, ya, itu adalah marfu. Maka pakai domah. Nah, kalau di sini mansub kasroh. Kenapa kasroh? Karena dia objek. Ya, maf'ul. Kalau maf'ul maka dia harus kasroh. As-solihati. Maf'ulun bihi, dia objek mansub. Ya, dia kalau objek mansub, wa alamatu nasbihi al-kasroh. Tanda nasabnya adalah kasroh. Kenapa? Li'annahu jam'u mu'annatsin salimun. Karena as-solihat itu adalah jama mu'annas salim. Mufradnya apa? As-solihat. Ya, as-solihatu itu mufradnya. Musannanya apa? As-solihatani. Muannas salimnya as-solihat. As-solihatu. Dalam Al-Quran banyak ya. Al-qanitat, ya kan? Al-qanitat. As-shaimat, ya kan? Jadi itu isim-isim yang berupa jama muannas salim. Sampai di sini bisa dipahami? Ya, insyaallah. Insyaallah. Soal ya Ustadz. Soal. Nah, dalam i'rab yang lain itu biziyadah ba'dal kasra maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al kasra adz-dzahira. Ma ra'yuka fi dzalik? Al kasra adz-dzahira Ustadz. Baik. Apa bisa begitu atau memang ada perbedaan? Ituan apa cukup al-kasro aja atau perlu ditambahi begitu? Baik. Alam. Ya. Terima kasih pertanyaannya. Betul. Jadi cara mengi'rab itu memang berbagai macam cara. Di antaranya adalah melengkapi kalimat dengan selengkap-lengkapnya.
Ya, itu diantaranya. Maksudnya apa? Misalkan di sini. As-solihati. Dia maf'ul bi, objek, ya, mansub, wa alamatu nasbihi al-kasroh. Karena huruf terakhirnya kasroh, as-solihati. Sampai di sini, itu sebenarnya sudah cukup. Tetapi, ada ulama lain menambahkan ad-dhahirah. Maksudnya apa? Huruf kasrohnya nampak. Gitu. Ya, huruf kasrohnya nampak. Kenapa menggunakan ad-dhahirah? Karena nanti di dalam kalimat lain itu ada yang tidak nampak. Ya. Maka ketika tidak nampak itu nanti biasanya menggunakan misalkan dia contohnya apa kalau di sini? Muqaddarah. Nah, jadi kalau tidak nampak nanti muqaddarah seperti itu. Nah, itu untuk membedakan ketika harokatnya tidak nampak seperti itu. Makanya ditambahkan dengan ad-dhahirah sama muqaddarah. Jadi itu yang saya pahami itu cara saja, Pak. Siap. Nah, jadi ditambahkan ad-dhahirah boleh, tanpa tambahkan juga boleh. Cuman memang ketika nanti yang tidak nampak itu harus ditambahkan dengan muqaddarah. Oh iya. Gitu. Jadi kalau yang tidak nampak itu harus ditambahkan dengan muqaddarah. Kenapa? Karena memang tidak nampak gitu. Nah, kalau di sini karena nampak tanpa ditambahkan dhahirah itu sudah cukup sebenarnya. Cukup. Itu. Siap. Nah, kira-kira karena saya lihat beberapa kitab i'rab Al-Qur'an tuh memang para ulama berbeda cara mengi'rabnya dan cara melengkapinya. Kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih masukannya Pak Gunawan. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Baik, bila tidak ada kita lanjutkan ya. Anna. Oke, kita panggilkan lagi siapa yang Bu Suaibah, silakan Bu. Harpun. Ada Bu Suaibah? Harfu taukid. Halo, Bu Suaibah? Oh, nggak ada. Mustami. Enggak jelas. Oke. Harpun. Yang lain, Bu Juharsa mau coba Bu? Siap. Ah, silakan Bu. Anna. Harfu taukid. Anna. Harfu taukid. Wana sobun. Wan sobu. Mabniun ala fathi. Oke. Wana sobu. Mabniun ala fathi. Oke, terima kasih. Nggak apa Bu, nggak Bu. Salah nggak apa-apa, saya betulkan. Ya, Dan bagi yang baru belajar, salah nggak apa-apa, nanti saya betulkan. Karena kalau kita nggak belajar, nggak tahu salahnya, nanti kita nggak tahu benarnya. Oke. Anna harfu taukidin wa nasbin mabniun alal fathi. Ya. Saya ulangi. Anna ini harfu taukid wa nasbin. Kenapa dua harfu taukid wa nasbin? Secara makna dia itu taukid. Ya, secara makna dia taukid. Jadi mengandung makna penegasan. Ya, artinya sesungguhnya, bahwasanya. Jadi ada makna penegasan. Wa nasbin dia fungsinya. Ya, anna ini setelahnya ada isim anna dan isim annanya harus mansub. Kemudian setelahnya ada khobar anna, khobarnya harus marfu. Makanya disebutnya nasab karena secara fungsi dia mansub, memansubkan isim setelahnya. Setelahnya. Kemudian semua huruf itu mabni alal fathi karena huruf harokatnya nunnya fathah. Anna. Oke. Lanjut. Siapa yang baru lagi? Pak Rafi'i, silakan. Pak Lahum.
harfun jar mabniun al fathi. Oke, silakan siapa yang baca? Bu Rohayah ya? Oh iya, boleh. Boleh. Silakan Bu. Lahum allamu Allamu harfun jar mabniun alal fathi. Jarri Wahum domirun mutasil mabniun alal apa tuh ya? Sukun. sukun. Ala sukun. Mahalli jar. Fi mahalli Jarri. Bilam. Bilam wal jari wal majrur muta'allaqun Ta'alik. bimahzur fi khabar anna muqaddam. Wah, makasih. Ini saya kasih banyak. Maaf ya yang lain. Baik, terima kasih Bu Rohayah. Ya. Ya, sama-sama. Ini tetangga saya nih, tetangga kelurahan. Nah, Lahum allamu harfu jarrin. Perhatikan cara bacanya ya. Allamu harfu jarrin. Jadi lahum ini ada dua suku kata. Pertama la, yang kedua hum. Lamnya adalah allamu harfu jarrin, huruf jar. Mabni, huruf jar juga mabni. Alal fathi. Perhatikan huruf lamnya harokatnya fathah la ya, alal fathi. Wahum domirun muttasil, domir yang nyambung. nempelnya. Sambung dengan lam, nyempel ya. Kemudian mabni alas sukun, harokat terakhirnya mimnya sukun, makanya mabni alas sukun. Fi mahali jarrin, posisinya majrur karena ada huruf jar lam. Kenapa posisinya? Karena dia nggak nampak alamat jernya, ya. Harusnya kalau ada huruf jer, setelahnya isimnya majrur dan tanda majrurnya dengan kasroh. Karena domirnya mabni, maka disebutnya fi mahali, posisinya jer. Bilami itu dengan huruf lam. Wal jaru wal majrur, maksudnya apa? Wal jaru ini huruf jer lam, wal majrur domir hum. Jadi ini maf'ulnya ya. Majrur itu kan wajahnya maf'ul. Muta'alliqun bimahdufin. Dia terkait dengan sesuatu yang mahdhuf, yaitu khobar anna muqaddam. Jadi ini khobarnya muqaddam. Karena nanti isimnya jannat. Gitu. Baik, lanjut. Siapa lagi? Yang mau baca boleh langsung, yang baru. Siapa aja? Coba ya Ustadz. Oke, silakan. Bu siapa nih? Bu Dede Ustadz. Oh, silakan. Jannat, silakan. Jannat ismun anna mu'akhkhar mansubun wa alamati nasobihi al-kasra annahu jama'a mu'annas salim. Oke, terima kasih. Jannatin, perhatikan cara bacanya. Jannatin ismu anna mu'akhkhar. Isim anna yang mu'akhkhar. Kemudian mansub, posisinya mansub. Wa alamatu nasbi. Jadi semua isim anna itu mansub. Wa alamatu nasbihi al kasrah jannatin. Karena ini juga jama muannas salim, li annahu jam'u muannasin salimun. Karena dia jama muannas salim. Oke. Jadi jannatin seperti as-solihat. Jadi harokat cuma 2. Karena di sini nggak pakai alif lam, maka pakai tanwin. Jannatin atau jannatun. Kalau tadi as-solihat, karena pakai alif lam, maka nggak boleh tanwin. As-solihatu sama as-solihati. Oke. Sampai di sini selesai i'rab kita, masuk ke materi baru. Siap materi baru? Insyaallah. Oke, kita lanjut ya. Yaitu ayat kedua, surat An-Nisa ayat 56.
di mana pada penggalan ayat ini ada beberapa fiil yang domirnya hum, yaitu kafaru. Ya, ini adalah fiil yang domirnya failnya domirnya hum, seperti itu. Oke, saya bacakan, mohon ikuti ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innalladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara. Innalladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara. Kira-kira bacaannya ya. Sekarang kita hitung dulu ya. Sekarang kita hitung jumlah suku kata pada penggalan ayat 56 daripada surat An-Nisa. Dari inna sampai naro, silakan Bapak Ibu hitung jumlah suku katanya ada berapa. Cara menghitungnya, perhatikan huruf dihitung satu. Maksudnya huruf ma'ani ya, huruf jar atau domir ya, itu dihitung satu. Kalau yang isim ada domir mutasil dihitung satu. Isim, fiil itu dihitung satu-satu. Nah, innalladzina sampai naro, silakan Bapak Ibu hitung ada berapa jumlah suku kata. Ditahan dulu jawabannya. Boleh nanti jawabannya di chat ya. Boleh jawabannya di chat. Silakan, ada berapa jumlahnya? 7 ya. 13 saya. 1, 2, 3, 7. 13. 7. Oke. Innalladzina 1, 2, 3 kafaru. Silakan. Di chat boleh. Ada 11, ada 10. Oke, silakan. 13 Ustaz. 13. Ada lagi berapa? Alladzina. Nanti kita hitung sama-sama. Ya. Ingat kalau ada fiil kemudian fa'ilnya domir mutasil itu dihitung dua berarti ya. Ada fiilnya ada domirnya. Kalau domirnya juga ya? Oh, iya dihitung. Kalau nampak ya, kecuali yang domir mustatir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oke, kita hitung sama-sama ya. Kita hitung sama-sama. Inna. Saya panggilkan. Yang pertama, Bu Aminah, inna. Inna 2 Ustaz. In mana? Inna 2. Oke, kenapa 2, Bu? Inna. Sungguhnya kami. Kenapa kami? Senggeor. Bukan kami. Nah, bukan 2 Ustaz. Bukan. Inna ini 1, Bu. 1. Alladzina 1 ya? 1. Karena nggak ada alif. Oh, 1. Kalau inna nanya panjang baru dihitung 2. Oh ya. Kami ya. Ya, kalau di sini nunnya nggak panjang maka dihitung 1. Inna. Gitu. Jadi bedakan inna sama inna ya. Gitu. Kalau inna pendek itu hitung 1. Tapi kalau dibaca panjang inna maka hitung 2. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, sekarang baca Al-Quran maka harus hati-hati ya. Karena kalau yang pendek seperti inna dibaca panjang, jadi maknanya bisa ada kami di situ. Iya, berbeda. Kalau inna sesungguhnya. Ya, kalau inna baca pendek artinya sesungguhnya. Nah, ini yang sering kadang salah baca ya. Harusnya pendek jadi panjang. Atau yang panjang kadang dibaca pendek. Jadi itu merubah makna dan bisa menambah atau mengurangi kosakata ya. Inna.
Selanjutnya Bu Aida, Alladzi. alladzina Bu. Berapa suku kata Bu? Alladzina. Dua. Satu, Ustaz. Satu. Apa Bu? Maksudnya Al-Aziz satu. Isim mausul. Isim mausul. Iya. Baik, betul ya. Alladzina ini satu suku kata karena dia isim mausul. Mausul. Kata Iya, sambung isim ya. Isim yang bermakna sambung. Biasanya alladzina. Jadi isim mausul itu ada mufrad, musanna, jamak. Mufradnya alladzi. Musannanya alladani atau alladaini. Jamaknya alladina. Ini yang mudzakkar. Yang muannasnya allati, allatani, allati, allai. Nah, itu dalam Al-Qur'an biasanya isim-isim mausul. Baik, jadi inna satu, alladina satu berdua ya. Selanjutnya Pak Agus, kafaru. Dua. Kafaru dua Ustaz. Yang pertama Yang pertama kafaru, kemudian ada wawu jamaah. Oke, betul ya. Kafaru ini dua suku kata. Yang pertama kafaro ya sampai ru, ini sampai huruf ro berharokat doma. Ini apa Pak Agus? Fi'il apa isim huruf? Fi'il madi Ustaz. Fi'il madi. Wawunya apa? Wawul jamaah. Domir. Domir apa? Domir muttasil. Domir muttasil. Tidak nempel. Oke. Tidak nempel. Jadi wawul jamaah dia domir muttasil. Jadi kafaru dihitungnya dua. Berarti sampai sini sudah 4 ya. Inna 1, alladina 1, kafaru 2, 4 ya. Oke, selanjutnya Pak Gunawan, bi ayatina apa? Silakan. 3 itu. Bi ayatina. Bi ayati satu. Bi ayati dan na. Sebentar. Ini Pak Gunawan yang jawab. Bi ayatina, ulangi Pak. Ya, bi ayatina bi satu. Harfu jar ayati satu. Dua jadinya. Iya. Nah, domir muttasil. Oke. 3 ya. Bi-nya Pak Gunawan huruf jar ya? Ya, harfu jar. Ya, huruf jar, betul. Ayati isim apa fi'il? Isim majrur. Isim majrur ya. Jadi setiap ada huruf jar pasti setelahnya isim. Jangan terkecoh ya. Kadang ustaznya nanya fi'il apa isim, udah pasti isim ya. Naknya domir muttasil mabniun ala sukun. Betul, domir ya, domir muttasil. Domir aslinya apa? Domir munfasilnya apa Pak Gunawan? Domir munfasilnya nahnu. Alhamdulillah. Ya. Jadi bi ayatina ini 3 suku kata. Bi huruf jar, ayati ini isim, naknya dia domir muttasil. Ya, domir munfasilnya nahnu. Berarti sampai di sini berapa tuh? 7 ya. Inna 1, alladzi 1, 2, kafaru 2, 4. Tambah 3, 7. Ya, 3, 7. Oke. Selanjutnya, Bu Suaibah, saufa. 1. 8. Bu Suaibah enggak ada. Bu Juleha silakan. Saufa. Saya saufa 1. Oke. Apa nih? Huruf isim fi'il. Huruf. Huruf apa? Huruf. Saufa. Ada yang tahu saufa huruf apa? Apa ya? Ada yang tahu saufa huruf apa? Huruf istiqbal. Huruf yang bermakna akan datang. Di mana saufa ini biasanya setelahnya fi'il mudhari. Berarti. Misalkan kala saupata lamu. Setelah ya? Jadi saupa ini adalah huruf yang bermakna istiqbal, akan datang. Huruf yang bermakna istiqbal. Jenisnya huruf istiqbal, maknanya akan datang. Akan datang.
Oke. Datang Lanjut. setelahnya biasanya Setelahnya fi'il mudhari. Oke, Bu Rohaya, silakan Bu. Setelahnya. Muslihim, berapa suku kata Bu? 3. Halo Bu. Bu Rohaya, Nun. silakan. Oh, berapa nih ya? Nuslihim 3 ya. 3, yang pertama apa? Muslim, Yang kedua? Muslim, dan Naro. Berarti 2 apa 3? Nuslihim 3. 2 apa 3 sih? Nuslihim dan Naro. Itu ya. Naro belum. Muslim. Nuslihim berapa suku kata nih? 3 kali ya. 2. 2 ya, 2. ya. Nusli itu satu Nempel suku sih, kata ya. yaitu fi'il mudhari. Nempel. Nah, nanti Mudhari. ini pembahasan nusli cukup panjang ya. Saya sudah siapkan materinya, insya Allah pekan depan kita bahas. Asal suku katanya apa, kemudian berubah jadi nusli, bagaimana, insya Allah nanti pekan depan. Jadi pekan depan silakan hadir lagi. Ini terkait dengan sorobnya cukup panjang ya. Jadi dari wazan sulasi mujarad kepada wazan sulasi mazidnya ya. Jadi nuslihim 2 suku Himnya kata. itu Nusli sama Naro him. 1. Nuslinya fi'il him. mudhari, Iya kan? himnya domir Iya, himnya Mutasil. domir. Entah. Oke, terakhir naro. 1. Oke. Naro. Bu Joharsa. Apa Bu? 1. Naro. 1. Yang saya tanya Bu Joharsa, ada Bu? Naron 1. Oke, apa Bu isim fi'il? Isim. Kenapa isim Bu? Tanwin. Karena akhiran tanwin. 1 Pak Ustaz. Ada tanwin ya. Sim. Jadi setiap kalimat yang ada tanwinnya pasti isim. Atau setiap kalimat ada alif lamnya pasti fi'il. Di sini ada tanwin pakai isim. Naro ini 1 suku kata. Berarti jumlahnya berapa? Inna 1, 12. alladina 1, 12, 2, kafaru 2, 4, bi ayatina 3 tuh. Berarti 12. Saupa 1, 8, nuslihim 2, 10, naro 1, 11. 11 ya? 11. 11. Jadi yang betul ada Pak Gunawan ya. Saya salah, Ustaz. Oh iya Pak Gunawan. Salahnya itu di tadi kafaru, Ustaz. Oh, Adunu kafaru. anal wawu. Nah, kan wawu itu wawul jamaah, wa fa'ilu wawul jamaah fa'il. Iya, Nah, itu betul. saya kira dia mustatir, ternyata muttasil. Wal wawul jamaah domirun muttasilun. Iya, muttasil. Jadi Iya, kalau domir mutasil itu dihitung. Oke, Ustaz. Berarti kafaro juga masuk domir mutasil tadi ya? Kalau kafaro maka enggak dihitung. Yang 2 itu, Ustaz, asani. Kafaro. Ya, kalau kafaro ada alifnya dihitung. Kafaru Ya. kan gitu ya. Jadi kalau yang ada alifnya yang musanna dihitung, Pak. Kalau tak tanis nggak dihitung tadi ya. Kalau tak tanis nggak dihitung, Kalau ditakdirkan. tak tanis enggak, karena dia masuknya ke mustatir ya. Untuk membedakan mudzakkar muannas. Berarti kalau kafaru ini al-wawul jamaah domirun muttasilun mabniun ala sukuni fi mahalli raf'in fa'il gitu tadi ya. Fa'il gitu. Masuk di situ. Oke, iya. Ya. Jangan Pak, ini tuh guru jangan guru. Oke. Salah di wawunya tadi, Ustaz. Salah di wawunya iya. ini. Betul. Ya, 10. Jadi yang betul Pak Agus ya, Pak Agus sama Bu Dede nih, betul nih Bu Dede. Masya Allah. Luar biasa ibu-ibu. Ibu-ibu luar biasa. Ibu-ibu luar biasa emang. Luar biasa ya. Baik. Insya Allah materi kita cukup ya malam ini. Insya Allah pekan depan kita akan bahas dari pendekatan makna dasar, kemudian makna terjemah ya. Siapkan Kamus Al-Munawwir, buku sorobnya.
Yang belum punya boleh pakai yang online yang ada di grup, itu di deskripsi ada linknya. Ya, tinggal disimpan. Kalau biaya gimana hitungnya? Biaya tina. Hitungnya bagaimana, Ustaz? Itu 3 ya, bi, Satu, ayati, ayati, sama na. Tiga. Nah, bi Harfiah. 1, Tiga. ayati sama na. Karena Bi nanya ada 1, alifnya. ayati itu 2. Oh, nanya. Oh iya, ada 2. Iya, Jazakallahu. Oke. Baik, terima kasih semuanya ya, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Terima kasih kepada banyak. semuanya yang telah hadir pada malam ini. Yang dekat dan yang jauh telah meluangkan waktunya, semoga menjadi amalan terbaik kita dan Amin. menjadi tambahan ilmu kita. Silahkan dipraktekkan kepada ayat-ayat yang lainnya untuk sebagai tadabur ya. Ya. Baik, kita tutup kajian kita pada malam ini dengan hamdalah, istighfar, dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Enggak pakai pantun, Ustaz. Allahumma bihamdika asyhadu an la Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.